salam kebajikan. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Bunga Wijani Mulia selaku leader dari tim Mosi 2 Pro dalam ajang debat Dekontra tahun 2022. Nama saya Arthur Blasius Wibowo, saya selaku pembicara 2 dari tim Mosi 2 Pro. Dan saya, Salsabila Suatu Ain selaku pembicara ketiga tim Mosi 2 Pro. Topik pembahasan yang akan kami ulas pada kesempatan kali ini merupakan topik yang tengah hangat dan meluap di kalangan masyarakat, terkhusus bagi para pelajar seluruh Indonesia. Kata pelajar tak terlepas dari kegiatan pembelajaran yang tiap tahun silih berganti dengan kurikulum yang berubah-ubah. Sebelum merujuk pada topik utama, ada baiknya apabila kita mengetahui apa makna kurikulum pembelajaran yang sebenarnya. Kurikulum pembelajaran merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Atau, dalam makna singkat, kurikulum merupakan rencana pembelajaran. Setiap era memiliki masanya. Generasi pelajar tiap tahun terus mengalami perubahan. Begitu pula dengan sistemasi kurikulum yang tentu tak luput dalam revolusi era. Di Indonesia, revolusi kurikulum sudah menjejaki 11 perubahan. Indonesia memiliki 11 macam kurikulum yang terus berubah-ubah dan berevolusi di setiap eranya, yakni meliputi kurikulum rencana pelajaran dari tahun 1947, kurikulum rencana pelajaran terurai tahun 1952, kurikulum 1964, kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, dan suplemen kurikulum 1999. Kemudian berlanjut pada era atau tahun 2000-an, dimulai dengan kurikulum tahun 2004, kurikulum 2006, kurikulum 2013 atau K13, dan yang terakhir adalah kurikulum Merdeka. Bukan hal lazim bagi sebuah kurikulum untuk berevolusi. Beberapa revolusi tentu menuai respon negatif maupun respon positifnya masing-masing, sesuai dengan era dan isi dari jalannya kurikulum tersebut. Sebagai pelajar yang lahir dari generasi Z atau Gen Z, kami mengalami sebuah revolusi, yakni dari yang awalnya K13 atau kurikulum 2013 berevolusi menjadi kurikulum Merdeka. Mengulas dan menegaskan kembali bahwa setiap kurikulum pasti memiliki sisi positif dan sisi negatifnya masing-masing, sekaligus memiliki tim masyarakat pro dan tim masyarakat kontranya masing-masing. Beberapa orang mungkin setuju, namun tetap tak luput dari segelintir orang yang tidak setuju. Sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat Indonesia untuk merespon perubahan dengan sebuah penolakan. Namun, separah-parahnya penolakan yang paling membludak terjadi ketika revolusi kurikulum tahun 2013 lalu menjadi kurikulum Merdeka di generasi atau di kalangan generasi Z atau Gen Z. Baik, saya selaku pembicara 2 dari tim Pro akan menegaskan kembali dan menguatkan dari argumen pembicara pertama, yaitu Indonesia mengalami 11 kali pergantian kurikulum, yaitu sejak 1947 hingga 2013 berdasarkan tuntutan zaman, yaitu perkembangan iptek yang pesat, analisis kebutuhan peserta didik, tenaga pengajar, dan pemerintah, serta perubahan mendasar pada aspek ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu, Bapak, bila kurikulum tidak diubah, jadi kurikulum diubah ini berdasarkan perkembangan zaman, yaitu sulit mengatasi perkembangan zaman yang cepat berubah dan penuh ketidakpastian yang merupakan tantangan atau kompetensi penting dalam menghadapi iptek. Jadi perubahan kurikulum ini dibutuhkan karena untuk mengikuti perkembangan zaman dan mengatasi kompetensi penting dalam menghadapi abad iptek. Lalu dapat kita ambil contohnya, yaitu 2 Maret 2022, di mana virus corona membawa kita kepada situasi PPKM yang mengakibatkan kita mengubah sistem pendidikan kita secara sistematis. Oleh karena itu, pada saat sistem pendidikan K13 di situasi PPKM, banyak siswa yang mengeluh. Menurut hasil survei, siswa kesulitan dalam pembelajaran tersebut dikarenakan sarana prasarana yang tidak support, dikarenakan juga terkendala jaringan yang merupakan termasuk dalam sarana dan prasarana. Oleh karena itu,
kurikulum Merdeka di sini dihasilkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dikarenakan kurikulum Merdeka ini berbeda dengan kurikulum K13. Berikut adalah perbedaannya, yaitu lebih menekankan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa-siswa masing-masing, dan juga artinya adalah lebih sederhana. Lalu yang kedua, lebih merdeka, artinya guru tidak perlu mengajar repot-repot, melainkan mengajarkan sesuai keefektivitas, yaitu melihat tahap pencapaian siswa, jadi mengajar sesuai kapasitas tahapan siswa. Dan juga di sini adalah kami juga akan memberikan beberapa jawaban tentang solusi bagaimana kita mengatasi perubahan kurikulum tidak terlaksanakan dengan baik. Berikut adalah jawaban kami dengan beberapa fakta. Yang pertama, perubahan kurikulum adalah hasil kebutuhan peserta didik dan target capaian pembelajaran yang belum tercapai. Jadi perubahan kurikulum ini berdasarkan dengan survei tingkat pendidikan Indonesia. Jadi pada peringkat berapakah tingkat pendidikan Indonesia, dan disurvei untuk peningkatan yang lebih baik sebagai generasi penerus bangsa. Lalu yang kedua, perubahan kurikulum didasarkan pada perkembangan zaman atau globalisasi, yaitu kita berkembang sesuai mengikuti seiringnya berjalan waktu, yaitu globalisasi yang paling penting. Dan juga kita juga berkaca dari kurangnya efektivitas pembelajaran dari kurikulum sebelumnya. Maka dari itu, agar kurikulum dapat terlaksanakan dengan baik, dibutuhkan tenaga pengajar yang harus bisa mengimplementasikan kurikulum dengan tepat dan mendalami kurikulum yang diberlakukan agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Yang dimaksud peningkatan SDM manusia adalah kita membekali guru kita dengan ilmu berpikir, berparadigma, dan juga metode pengajaran kepada siswa. Karena kan tingkat pendidikan Indonesia bergantung kepada kegiatan belajar dan mengajar, yaitu dari guru dan juga siswa atau pelajar di Indonesia. Dikarenakan banyak sekali faktor, yaitu bisa saja dari guru, bisa saja dari murid. Oleh karena itu kita mulai dari guru pengajar terlebih dahulu, lalu kepada pembekalan kepada siswa. Dan juga berikut adalah perbandingan dari perubahan kurikulum di Indonesia. Yang pertama, K13. Guru tidak dilibatkan dalam pembuatan K13. Banyak sekolah yang menerapkan kegiatan belajar mengajar konvensional. Materi yang wajib dikuasai siswa terlalu banyak. Materi ajar dan kurikulum dapat sekolah harus mengikuti pusat. Lalu yang masuk kita ke dalam kurikulum Merdeka, yang bisa kita temukan sangat bertolak belakang dengan kurikulum K13, yaitu guru terlibat dalam pembentukan kurikulum Merdeka Belajar. Kegiatan belajar mengajar banyak dilakukan dengan memanfaatkan teks. Jadi kegiatan belajar kita di sini di dalam kurikulum Merdeka lebih fleksibel dan tidak terpacu pada nilai atau pengetahuan. Lalu siswa bebas memilih sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Jadi memilih pelajaran yang sesuai dengan potensi yang bisa dikembangkan dari dirinya sendiri masing-masing. Lalu guru dapat bebas mengajar sesuai tahapan dan pencapaian siswa. Jadi guru mengajar dengan melihat perkembangan siswa. Jadi tidak berpusat kepada buku atau apa, jadi guru berpusat kepada siswa dan juga harus fleksibel dalam media pembelajaran. Seiring perkembangannya zaman, agar tingkat pendidikan Indonesia bisa meningkat. Lalu dan juga tidak luput dari program P5 dari kurikulum Merdeka, yang di sini yang bisa dikatakan materi yang baru atau materi yang bisa mirip dengan PPKN, tetapi lebih spesifik pada karakter pelajar Indonesia agar ideologi Indonesia dan budaya Indonesia tetap terjaga di dalam diri siswa Indonesia. Baik, terima kasih atas argumen pro dari bicara pertama dan berbicara kedua. Saya selaku pembicara ketiga akan mempertegas, akan memperdalam dan memperkuat argumen-argumen tersebut berdasarkan hasil analisis data, kemudian ada hasil survei dan hasil penelitian serta pasal-pasal yang terkait dengan perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia. Para audiens yang terhormat, di sini saya tegaskan bahwa pendidikan di Indonesia ini masih sangat kritis karena hasil skor dari Program for International Student Assessment di Indonesia atau PISA yang tidak mengalami peningkatan selama 10 hingga 15 tahun terakhir. 70% siswa yang usia 15 tahun berada di bawah kompetensi minimum dalam kemampuan literasi, numerasi, serta pemahaman sains. Kemudian
Kita berlanjut pada pasal pemerintah nomor 57 tahun 2021. Jadi kita menggunakan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 pada pasal 3. 3 ayat 2 adalah standar nasional pendidikan digunakan sebagai satuan pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Maka dari itu, pergantian kurikulum tidak hanya sia-sia saja, tidak hanya sebatas pergantian biasa, namun sudah sesuai dengan pasal pemerintah. Kemudian di sini saya tegaskan kembali tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini pada dasarnya diadakan untuk mengatasi krisis pendidikan di Indonesia dan dituntut untuk mampu mengatasi tantangan pendidikan di era globalisasi ini. Selama ini peserta didik selama di kurikulum 13 atau kurikulum sebelumnya hanya belajar berdasarkan teori saja. Namun dengan adanya kurikulum merdeka ini, pembelajaran menjadi lebih relevan dan interaktif dengan melalui kegiatan proyek yang memberikan peserta didik kesempatan lebih luas untuk mengeksplorasi isu-isu aktual, untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Saya ulas kembali bahwa kekurangan peserta didik di Indonesia ini ada di kemampuan literasi, numerasi, serta pemahaman sains. Kemudian, saya akan menyertakan hasil survei IPI atau Institut Pendidikan Indonesia yang digagaskan oleh Bapak Nadiem Makarim menuai 82,1% info dari responden resolusi kurikulum merdeka. Angka di atas 50% ini menegaskan bahwa masyarakat masih banyak yang beranggapan positif bahwa perubahan kurikulum ini diperlukan bagi Indonesia. Kemudian saya akan mengatakan manfaat perubahan kurikulum ini di Indonesia dengan beberapa poin. Yang pertama adalah pelajar mampu mengembangkan kompetensi para peserta didik. Kami telah memosi buat untuk pamit undur diri.